بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أين وصلنا؟ المؤاخاة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Berkata Ibn Ishaq rahimahullahu ta'ala, wa akha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baina ashabihi minal muhajirin wal ansar. Kata Ibn Ishaq, dan Rasulullah pun mempersaudarakan sahabat-sahabatnya dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar. Faqala fima balagana, maka beliau bersabda sesuai dengan apa yang sampai kepada kami beritanya, kata Ibnu Ishaq, wa na'udzu billahi an naqula alaihi ma lam yaqul, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mengucapkan apa yang Rasulullah SAW tidak ucapkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, ta'akhaw fillahi akhawain akhawain, hendaklah kalian bersaudara dua orang, yakni mengikat persaudaraan antara dua orang. Thumma akhadha biyadihi Aliun ibn Abi Talib, kemudian tiba-tiba mengambil tangan Rasulullah SAW Ali bin Abi Talib, kemudian berkata, hadza akhi, ini saudaraku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sayyidul mursalin wa imamul muttaqin wa rasul rabbil alamin alladhi laysa lahu khatir wala nadhir minal ibad, wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu akhawaini. Maka Rasulullah SAW, sayyidnya para rasul, imamnya para muttaqin, utusan Rabbul Alamin yang tidak ada tandingnya, tidak ada bandingnya, dengan Ali bin Abi Talib menjadi dua bersaudara. Wa kana Hamzah ibn Abdul Muttalib
Asadullah wa asadu Rasulillah, dan juga Hamzah bin Abdul Muttalib, singa Allah dan singa Rasulnya, wa amma Rasulullah SAW, yang merupakan paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan Zaid ibn Harithah, maula Rasulullah SAW, maula Rasulullah SAW, yakni pernah budak Rasulullah SAW yang kemudian dimerdekakan, bahkan diangkat menjadi anaknya, sehingga pernah dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Tetapi turun ayat Allah Subhanahu wa taala melarangnya, ud'uhum liabaihim, panggillah dengan nama bapak-bapak mereka, maka kembali menjadi Zaid ibn Harithah. Dijuluki pula dengan hibbu Rasulullah SAW, kesayangan Rasulullah SAW. Berarti Hamzah bin Abdul Muttalib, yaitu paman Rasulullah SAW, dengan Zaid bin Harithah, akhawaini, menjadi dua bersaudara. Wa ilaihi awsa Hamzatu yawma Uhud hina hadarahu al-qital, dan kepada beliaulah Hamzah berwasiat, yakni sampai-sampai persaudaraannya itu sangat eratnya, sampai-sampai mereka saling wasiat. Biasanya wasiat itu kepada keluarganya, kepada anak-anak turunannya, tetapi karena persaudaraan dua orang tadi yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sangat eratnya, sampai-sampai ketika itu sebelum dilarang, itu mereka saling mewasiatkan, seakan-akan lebih erat daripada urusan keluarga. Tapi ketika turun hukum waris, ayat-ayat yang berbicara tentang waris dan kalimat yang menyatakan wal aqrabuna aula bil ma'ruf, kerabat dekat kalian lebih utama dengan kebaikan, maka persaudaraan tadi berkurang, turun kembali seperti persaudaraan antara muslim dengan muslim lainnya, tidak sampai saling mewarisi, tidak sampai saling mewarisi. Maka Hamzah bin Abdul Muttalib karena dipersaudarakan dengan Zaid bin Harithah, maka beliau awsa yauma Uhud, beliau mewasiatkan kepada Zaid bin Harithah pada perang Uhud, hina hadarahul qital, ketika beliau terbunuh dalam perang tersebut, atau ketika beliau terkena tombak dalam perang tersebut oleh Wahsy, seorang budak pilihan yang memang ahli tombak, dibayar untuk membunuh Hamzah oleh Hindun binti Utbah, yang kemudian Hindun pun masuk Islam radhiyallahu taala anha. Khonibina a'azakumullah, ketika akan wafatnya atau hampir wafatnya, mewasiatkan kepada Zaid bin Harithah, qala in hadatha bihi hadithul maut, kalau terjadi padaku kejadian yang mematikan aku, maka semua yang aku miliki adalah milikmu. Khonibina a'azakumullah, warisan. Tetapi khonibina a'azakumullah, setelah turun ayat waris tidak berlaku yang demikian. Kemudian yang bersaudarakan juga diantaranya Ja'far ibn Abi Talib, yang dijuluki dengan Dzul Janahain At-Tayyar. Pernah dengar Dzul Janahain At-Tayyar? Rasulullah SAW ketika Ja'far terbunuh syahid, beliau melihat bahwa Ja'far terbang di dalam jannah dengan dua sayapnya, maka dalam keadaan dijuluki dengan Dzul Janahain atau At-Tayyar fil Jannah, yang terbang di dalam surga. Itu adalah Ja'far ibn Abi Talib. Dipersaudarakan dengan Mu'adz ibn Jabal dari kalangan Ansar, yaitu akhu Bani Salamah, saudara dari suku Bani Salamah. Maka jadilah keduanya sebagai akhawaini, dua bersaudara, Ja'far ibn Abi Talib dengan Mu'adz ibn Jabal. Berkata Ibnu Hisham, wa kana Ja'far ibn Abi Talib yawma idzin ghaiban bi ardil Habasyah. Padahal Ja'far ketika itu dalam keadaan tidak ada, masih berada di negeri Habasyah. Yang Rasulullah SAW sudah mempersaudarakannya sebelum dia datang, bahwasanya engkau wahai Mu'adz ibn Jabal, aku bersaudarakan dengan Ja'far bin Abi Talib. Dalam keadaan belum datang Ja'farnya. Berkata Ibnu Ishaq, wa kana Abu Bakar As-Siddiq, dan bahwasanya Abu Bakar yang dijuluki dengan As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar radhiyallahu taala anhu,
yaitu Ibn Abi Quhafah, dipersaudarakan dengan Kharijah Ibn Zaid Ibn Abi Zuhair, saudara Bal Harith Ibn Al-Khazraj, akhawaini, maka keduanya menjadi dua bersaudara, Abu Bakar dengan Kharijah Ibn Zaid. Wa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dipersaudarakan dengan I'tban Ibn Malik, akhu Bani Salim, salah seorang saudara dari keluarga Bani Salim, Ibni Auf, Ibni Amr, Ibni Auf, Ibni Al-Khazraj, yang artinya beliau adalah Khazraji, dari suku Khazraj. Dengan Umar bin Khattab menjadi akhawain, Umar dengan Itban. Wa Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah, yang namanya adalah Amir Ibn Abdullah, tapi lebih terkenal dengan kunyahnya yaitu Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. Namanya Amir Ibn Abdullah Ibn Al-Jarrah. Wa Sa'ad Ibn Mu'ad, dipersaudarakan dengan Sa'ad Ibn Mu'ad, yaitu Sa'ad Ibn Mu'ad Ibn Nu'man, saudara dari suku Bani Abdul Ashhal. Maka keduanya akhawaini, menjadi dua bersaudara. Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah yang nanti akan memimpin perang Yarmuk di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikatakan oleh Umar bin Khattab bahwa ini lebih daripada yang kalian harapkan. Mereka mengharapkan bala bantuan, kirimkan sekian batalion untuk bertempur melawan Romawi di sini dan seterusnya, suratnya begitu. Maka Umar mengirim bala bantuan. Berapa jumlahnya? 1 orang. Yang dikirim Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. Dikatakan ini 1 orang adalah mengalahkan jumlah yang kalian harapkan. Maka dijadikan sebagai pemimpin, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memenangkan peperangan tersebut dengan tangan atau dengan pimpinan Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Dipersaudarakan dengan Sa'ad Ibn Mu'ad yang juga tokoh besar, Sa'ad Ibn Mu'ad yang merupakan tokoh dari kalangan mereka orang-orang Ansar. Wa Abdurrahman Ibn Auf, sang dermawan radhiyallahu taala anhu, yang kaya, yang pandai berdagang, yang diberi bantuan ketika dia datang ke Ansar atau hijrah ke Madinah, dia tidak mau. Diberi bantuan-bantuan untuk dia hidup, dia katakan tidak. Lakin dulluni ala suq, tunjukkan aku pasar. Minta ditunjukkan pasar. Begitu tunjukkan ke pasar, dia menawar sesuatu, mengantarkannya pada orang lain, dia dapat upah, upahnya diberikan barang, dijual menjadi 2 dijual lagi menjadi 4, dan kemudian jadi kembali kaya lagi. Radhiyallahu taala anhu. Dan juga beliau infakkan hartanya fi sabilillah. Abdurrahman Ibn Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', saudara Bal Harith Ibn Al-Khazraj, dari kalangan Khazraj. Maka Abdurrahman Ibn Auf dengan Sa'ad Ibn Rabi' menjadi akhawaini, menjadi 2 bersaudara. Wa Zubair Ibn Al-Awwam wa Salamah Ibn Salamah, Salamah Ibn Salamah. Salamah yang pertama dengan Salamah yang kedua berbeda. Yang pertama tanpa mad, Al-Awwam, Zubair bin Al-Awwam, wa Salamah, ini namanya Salamah Ibni Salamah Ibni Waqshin, akhu Bani Abdul Ashhal, yang juga dari keluarga Bani Abdul Ashhal. Maka keduanya menjadi akhawaini, menjadi bersaudara, Zubair bin Al-Awwam dengan Salamah. Wa yuqal, dan dikatakan, bali Zubair wa Abdullah ibn Mas'ud halifu Bani Zuhrah. Dikatakan pula, wallahu ta'ala alam, ada riwayat lain bahwasanya Zubair ibn Al-Awwam, bali Zubair wa Abdullah ibn Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud menjadi 2 bersaudara. Wa Utsman ibn Affan, khalifatul tsalits, khalifatul rasyid, yang nanti akan menjadi khalifah yang ketiga sepeninggal Rasulullah SAW.
Uthman ibn Affan, dan Aus ibn Thabit ibn al-Mundhir, dan seorang dari kalangan Ansar yaitu Aus ibn Thabit ibn al-Mundhir, akhu Bani Najjar, salah seorang saudara dari keluarga Bani Najjar, menjadi akhawain, menjadi bersaudara dengan Uthman ibn Affan. Talhah ibn Ubaidillah, yang termasuk mubasysyirin bil jannah, termasuk dikasih kabar berita gembira dengan surga, dipersaudarakan dengan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik yang pernah sekali tidak ikut jihad dalam perang Tabuk, tetapi kemudian turun ayat khusus untuk menerima taubatnya Ka'ab bin Malik, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala tsalatsati alladziina khullifu, dan juga Allah berikan taubat kepada 3 orang yang tidak berangkat. Di antaranya adalah Ka'ab ibn Malik. Talha ibn Ubaidillah dipersaudarakan dengan Ka'ab ibn Malik, dan Ka'ab ibn Malik adalah salah seorang dari saudara Bani Salamah. Maka keduanya akhawaini, menjadi 2 bersaudara. Wa Sa'ad ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail, dan juga Ubay ibn Ka'ab, akhu Bani Najjar, yang juga salah seorang saudara dari Bani Najjar. Maka dipersaudarakan keduanya menjadi akhawaini, Sa'id ibn Zaid dengan Ubay ibn Ka'ab. Wa Mus'ab ibn Umair, yang dijuluki dengan duta pertama ke Madinah, yang diutus oleh Rasulullah SAW ke Madinah sebelum mereka berbaiat dengan baiat yang kedua. Dikirim Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan pada mereka Al-Quran dan untuk memimpin mereka salat. Dipersaudarakan dengan salah seorang dari mereka dari kalangan Ansar, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Namanya Abu Ayyub sungguhnya adalah Khalid ibn Zaid, yang juga dari keluarga Bani Najjar, keluarga Bani An-Najjar. Maka keduanya akhawaini, maka keduanya bersaudara. Abu Hudzaifah ibn Utbah ibn Rabi'ah, Abu Hudzaifah ibn Utbah ibn Rabi'ah dipersaudarakan dengan Abbad ibn Bishr ibn Waqshin, salah seorang saudara dari Bani Abdul Ashhal. Maka keduanya akhawaini, menjadi 2 bersaudara. Wa Ammar ibn Yasir, halifu Bani Makhzum, yang bergabung dengan Bani Makhzum. Kenapa dikatakan halif Bani Makhzum? Karena beliau adalah bekas budak juga, sehingga tidak dijelaskan atau tidak disebutkan nasabnya, maka digabungkan dengan yang memerdekakannya dari Bani Makhzum. Maka dikatakan halif Bani Makhzum. Dipersaudarakan dengan Hudzaifah ibn al-Yaman, salah seorang dari Bani Absin, yang juga halif Bani Abdul Ashhal, ini yang bergabung dengan Bani Abdul Ashhal. Maka keduanya akhawaini, Ammar bin Yasir dengan Hudzaifah ibn al-Yaman. Wa yuqalu, dan dikatakan pula Thabit ibn Qais ibn Syammas, akhul Balharith ibn al-Khazraj, khatibu Rasulullah SAW, wa Ammar ibn Yasir akhawain. Dikatakan pula dalam riwayat lain bahwa ini dipersaudarakan dengan Ammar ibn Yasir, bukan Hudzaifah ibn al-Yaman, tetapi Thabit ibn Qais. Thabit ibn Qais ibn Syammas itu dijuluki dengan khatibu Rasulullah, khatibnya Rasulullah SAW. Ini tukang pidatonya atau ahli pidatonya Rasulullah SAW, yang biasa Rasulullah SAW suruh untuk berpidato, untuk berbicara. Wa Abu Dzarrin, yang namanya kata Ibnu Ishaq Barir ibn Junadah, tetapi Ibnu Hisham berkata, aku mendengar tidak dari satu ulama, dari sekian ulama, bahwa namanya bukan Barir ibn Junadah, tetapi Jundub ibn Junadah, Abu Dzar Al-Ghifari. Bapaknya semut julukannya, karena sayangnya beliau dengan semut, dan dia ketika makan dia ambil seremeh diberikan kepada semut, sampai dijuluki dengan Abu Dzar. Wal Mundhir ibn Amr Al-Mu'niq. Apa Al-Mu'niq?
al-musri'. Al-mu'ni' li mautin, julukannya unik lagi, radhiyallahu taala anhu. Mundhir ibn Amr julukannya al-mu'ni' lil maut, orang yang bersegera untuk mati, yang semangat untuk mati. Ya, ini dalam jihad fisabilillah, orang yang sangat bersemangat, bersegera ingin mendapatkan syahid. Maka Abu Dzar dipersaudarakan dengan Mundhir. Abu Dzar Al-Ghifari dengan Mundhir ibn Amr al-mu'niq li maut. Mundhir dari keluarga Bani Sa'idah, Ibni Ka'ab dari kalangan Khazraj. Maka keduanya akhawain, menjadi dua bersaudara. Berkata Ibnu Hisham, sami'tu ghairu wahid minal ulama, aku mendengar tidak dari satu ulama yang berkata bahwa Abu Dzar namanya Jundub ibn Junadah. Qala Ibnu Ishaq rahimahullah, wa kana Hatib ibn Abi Balta'ah, dan juga Hatib ibn Abi Balta'ah halif dari Bani Asad ibn Abdul Uzza, dipersaudarakan dengan Uwaim ibn Sa'idah, saudara dari Bani Amr ibn Auf. Maka keduanya akhawaini, menjadi dua bersaudara. Wa Salman al-Farisi wa Abu Darda Uwaim ibn Tha'labah akhu Bil Harith ibn al-Khazraj juga menjadi akhawaini, menjadi dua bersaudara. Salman al-Farisi dengan Abu Darda. Salman al-Farisi disebut al-Farisi karena memang dari Persia, yang memang sengaja datang ke Madinah untuk menunggu Rasulullah SAW, karena dia memang hidupnya untuk mencari kebenaran. Dari Persia dia bertanya-tanya tentang kebenaran sampai ditunjukkan tentang pendeta. Dari penyembah api berubah menjadi Nasrani. Ketika pendeta Nasrani tadi sudah tua, renta dan akan wafat, dia katakan, sebelum kau wafat, tunjukkan aku kepada siapa aku harus mencari penggantimu untuk mencari ilmu. Dijawab, si fulan, sampai yang terakhir berkata bahwa saat ini adalah saat akan munculnya seorang nabi di negeri yang banyak pohon-pohon kurma dan begini, dan disebutkan ciri-cirinya adalah Yathrib. Maka beliau mencarinya sampai melalui perjalanan yang panjang, sampai ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Salman al-Farisi sudah ada di Madinah. Dan dia menyatakan, sungguh kalau benar ucapan pendetaku dulu, maka inilah orangnya, ciri-cirinya persis. Tinggal satu lagi, dia tes dengan dua perkara, yang sisa yang lainnya tidak sudah ketahui benar semua. Tinggal satu, tanda kenabian di punggungnya dan tidak makan sedekah. Maka dia datang menemui Rasulullah SAW di bawah pohon, diberi sedekah. Ini sedekah untukmu. Maka diterima oleh Rasulullah SAW, diberikan kepada yang lain, kepada Abu Bakar dan lainnya. Dia tidak makan sama sekali. Maka dia datang lagi mengatakan, ini hadiah untukmu. Ketika dia katakan hadiah, Rasulullah SAW makan. Maka dia menyatakan, sungguh tinggal satu, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah SAW, tapi bolehkah aku melihat tanda kenabian di punggungmu? Maka Rasulullah tunjukkan, ini yang mau kau mencari. Ditunjukkan seperti bulatan, seperti telur burung yang ada di punggungnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang disebut dengan khatimun nubuwah, khatam an-nubuwah. Ala kulli hal, Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu juga seorang yang mengusulkan Khandak di perang Khandak. Perang dengan menggali parit itu tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Tetapi ketika pasukan Ahzab datang, pasukan sekutu mengepung Madinah, Rasulullah SAW menerima usulan dari Salman al-Farisi untuk menggali parit, dan itu cara kami berperang di negeri kami dulu. Itulah jasa beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dipersaudarakan dengan Abu Darda Az-Zahid, seorang yang zuhud radhiyallahu ta'ala anhu, yang sungguh sangat semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Hisham Uwaimir ibn Amir wa yuqalu Uwaimir ibn Zaid. Dikatakan oleh Ibnu Hisham bahwa Uwaimir ibn Amir disebut pula dengan Uwaimir ibn Zaid. Wallahu taala a'lam. Abu Darda namanya adalah Uwaimir ibn Tha'labah, tetapi dikatakan pula wallahu a'lam adalah Uwaimir ibn Amir, dan dikatakan pula Uwaimir ibn Zaid.
wallahu taala a'lam. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Qala Ibnu Ishaq wa Bilalun maula Abi Bakar, dan Bilal maulanya Abu Bakar, ini budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, muadzinnya Rasulullah sallallahu, dipersaudarakan dengan Abu Ruwaihah Abdullah ibn Abdurrahman al-Khath'ami, thumma ahadul Faza', dan salah seorang dari suku Faza' atau dijuluki pula dengan Qaza' pakai qaf. Wallahu taala a'lam. Maka Bilal dipersaudarakan dengannya. Fa haula'i man summiya lana mimman kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akha bainahum min ashabihi. Dan itu yang disebutkan kepada kita secara riwayat nama-namanya tentang dua orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di antara sahabat-sahabatnya. Falamma dawwana Umar bin Khattab dawawin bisyam, ketika Umar bin Khattab menyusun dewan, menyusun catatan, ini catatan nama-nama yang dipersaudarakan si fulan dengan si fulan, si fulan dengan si fulan. Wa kana Bilalun qad kharaja ila Syam, sedangkan Bilal sudah keluar berangkat ke Syam. Faqama biha, dan tinggal di sana di Syam mujahidan, sebagai mujahid fisabilillah. Maka Umar pun ketika menyusun dalam keadaan beliau di Syam, qala li Bilal, berkata kepada Bilal, ila man taj'al dewanaka ya Bilal, kepada siapa engkau digabungkan wahai Bilal? Saya akan mencatat kamu di mana, bersama siapa? Qala ma'a Abi Ruwaihah. Perhatikan tadi, Bilal dipersaudarakan dengan Abu Ruwaihah. Maka ketika ditanya, engkau ya Bilal, waktu itu bersama siapa digabungkan, dipersaudarakan? Maka Bilal mengatakan, ma'a Abi Ruwaihah la ufariquhu abadan, aku dengan Abi Ruwaihah dan aku tidak berpisah dengannya selama-lamanya. Lil ukhuwati allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqada bainahu wa baini, karena persaudaraan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikatkan antara aku dengan dia. Fadhum ilaihi wa dhamma diwan al-Habasyah ila Khath'am, maka Umar pun menggabungkan dia kepadanya, maka digabungkan dewan Habasyah ila Khath'am. Dewan Habasyah, catatan orang-orang Habasyah, digabungkan dengan catatan orang-orang dari Khath'am. Khath'am adalah kabilahnya Abu Ruwaihah. Tadi saya baca Khath'ami atau Khath'i, ini salah cetak, harusnya Al-Khath'ami, kurang mim di atas, yang salah cetak diperbaiki. Limakani Bilal minhum, karena kedudukan Bilal bersama mereka. Fahuwa fi Khath'am ila hadzal yaum bisyam, maka beliau digabungkan dengan suku Khath'am sampai hari ini di Syam. Nah, yang berikutnya dibahas adalah orang yang pertama terbunuh di Madinah. Khana bin A'azakumullah, dikisahkan oleh Ibnu Ishaq radhiyallahu rahimahullahu taala, wa halaka fi tilkal ashhur Abu Umamah As'ad ibn Zurarah, dan yang terbunuh atau yang meninggal pada bulan-bulan tersebut, tilkal ashhur, adalah Abu Umamah yang bernama As'ad ibn Zurarah radhiyallahu taala anhu. Wal masjid yubna, ketika masjid sedang dibangun, akhadathu dzabhah aw syahqah, yakni tertimpa dzabhah aw syahqah. Dzabhah itu ditebas dengan pedang, kalau syahqah adalah dicekik. Wallahu taala a'lam. Berkata Ibnu Ishaq, hadatsani Abdullah Ibn Abi Bakar, menyampaikan kepadaku Abdullah, anaknya Abu Bakar, Ibn Muhammad Ibn Amr Ibn Hazm, dari Yahya Ibn Abdullah Ibn Abdurrahman Ibn As'ad Ibn Zurarah, dari cucunya As'ad Ibn Zurarah, menceritakan tentang kakeknya As'ad Ibn Zurarah ketika terbunuh. Anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW ketika itu berkata, bi'sal mayyitu Abu Umamah liyahud wa munafiqil Arab, sungguh sejelek-jelek
orang yang terbunuh oleh Yahudi dan munafiqil Arab, bukan mayit yang jelek ya. Ini sejelek-jelek pembunuhan oleh Yahudi dan munafik, begitu lebih tepat terjemahnya ya. Ya, ini sedang menjelekkan, sedang menceritakan jeleknya munafikin dan juga Yahudi. Tidak ada lain. Yang membunuh beliau radhiyallahu taala anhu salah satu dari dua golongan. Kalau enggak Yahudi, munafiqil Arab, orang-orang Arab yang masih nifaq. Di Mekah tidak ada munafikin. Tetapi ketika sudah di Madinah, kaum muslimin sudah mendominasi dan Rasulullah SAW sudah memimpin, sudah berkuasa di sana, maka muncullah orang-orang yang berpura-pura Islam padahal munafik. Maka Rasulullah mengatakan ini adalah korban pembunuhan yang terjelek. Kenapa pembunuhan yang terjelek? Karena baru selesai ditulis perjanjian. Baru selesai ditulis perjanjian untuk jangan saling menzalimi, jangan saling merampas harta, jangan saling membunuh, hendaklah saling dukung-mendukung, saling bela-membela. Kalau ada serangan dari luar, kita bahu-membahu untuk membela negeri ini dan seterusnya. Tiba-tiba terjadi pembunuhan. Maka Rasulullah menyatakan bi'sa al-mayyit li Yahud. Sungguh sejelek-jelek orang yang terbunuh oleh Yahudi. Ini sejelek-jelek pembunuhan Yahudi, sejelek pembunuhan munafiqil Arab adalah ini. Yaqulun, mereka berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pasti akan berkata, "Lau kana nabiyyan lam yamut sahibuhu." Kalau saja dia benar-benar nabi, niscaya enggak akan terbunuh temannya. Niscaya temannya enggak akan terbunuh. Pasti mereka akan berkata begitu. Lihat, kalau benar-benar nabi, enggak akan terbunuh itu sahabatnya, temannya. Maka Rasulullah menyatakan, "Wala amliku li nafsi wala li sahibihi minallahi syai'a." Aku tidak memiliki kekuasaan apapun atas diriku, demikian pula atas saudaraku ini ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah yang menakdirkan, maka aku tidak berkuasa apapun terhadap diriku maupun terhadap sahabatku. Rasulullah SAW menyatakan ini qada wal qadar. Allah sudah takdirkan dan aku tidak memiliki apapun untuk bisa menentang Allah. Tidak mungkin aku bisa menentang takdir yang Allah takdirkan. Aku enggak memiliki kuasa atas diriku maupun atas sahabatku. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullah, wa haddatsani Asim ibn Amr ibn Qatadah al-Ansari, menyampaikan kepadaku Asim ibn Umar ibn Qatadah al-Ansari, annahu lamma mata Abu Umamah, ketika meninggal Abu Umamah yaitu As'ad ibn Zurarah, ijtama'at Banu Najjar, berkumpul Banu Najjar. Banu Najjar adalah sukunya As'ad bin Zurarah. Semuanya berkumpul ila Rasulullah SAW, mendatangi Rasulullah SAW. Wa kana Abu Umamah naqibuhum. Sedangkan Abu Umamah adalah naqib mereka, pimpinan mereka. Faqalu lahu, maka Rasulullah SAW maka mereka berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna hadzal rajul qad kana minna haitsu qad alimt." Ya Rasulullah, sesungguhnya orang ini yang terbunuh ini kedudukannya di atas kami sebagaimana kau telah ketahui, yakni pemimpin. Faj'al minna rajulan makana, maka tentukanlah di antara kami seseorang menggantikan As'ad bin Zurarah yang terbunuh. Yuqimu min amrina ma kana yuqim, untuk meluruskan, untuk membimbing urusan kami sebagaimana As'ad bin Zurarah memimpin kami. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Antum akhwali, kalian adalah saudara-saudara ibuku." Sudah masih ingat ya bahwasanya ibu Rasulullah SAW, Aminah, adalah dari Bani Najjar. Wa ana bima fikum wa ana naqibukum. Kalian adalah saudara-saudara ibuku. Wa ana bima fikum, dan aku dengan apa yang ada pada kalian, dan aku masih berkait dengan kalian, ini masih ada hubungan persaudaraan, kalian adalah saudara-saudara ibu kami, maka ana naqibukum, maka akulah naqib kalian, kata Rasulullah SAW. Lihat, Rasulullah SAW menentukan dirinya sebagai naqib mereka, pengganti As'ad bin Zurarah, dan ini memiliki dua faedah penting.
Yang pertama, kariha Rasulullah SAW an yakhussa biha ba'duhum duna ba'd. Yang pertama, Rasulullah SAW tidak suka untuk mengutamakan salah seorang mereka di atas yang lainnya. Nanti terjadi sesuatu di kalangan mereka. Karena setelah sepeninggal As'ad bin Zurarah, mereka semua aqran. Dan biasanya kalau aqran itu bersaing. Tahu aqran? Aqran itu imbang. Apa sih? Unda-undi. Hampir sama semuanya. Sehingga kalau dipilih yang itu, yang ini kenapa enggak saya? Kalau pilih yang ini, yang sana juga akan berkata seperti itu. Dan seringkali aqran itu seperti itu. Maka ketika tidak ada lagi yang menonjol seperti As'ad bin Zurarah, maka Rasulullah SAW tidak menggantikan dari salah seorang mereka yang hampir sama semuanya, maka Rasulullah menjadikan dirinya sebagai nakib mereka. Wa kana min fadli Bani Najjar. Hikmah kedua adalah ini keutamaan Bani Najjar. Apa keutamaan Bani Najjar? Nakib mereka adalah Rasulullah langsung sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana min fadli Bani Najjar alladhi kanu ya'udduna ala qaumihim an kana Rasulullah sallam naqibahum. Maka Bani Najjar memiliki keutamaan tersendiri karena Rasulullah sallam adalah naqib mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. At-tafkir fil a'lami bihuduri waqti shalah atau fil i'lami bihuduri waqti shalah. Pembahasan berikutnya adalah tentang apa dan bagaimana untuk memberitahu datangnya waktu sholat. Maka Rasulullah SAW membicarakan dengan para sahabatnya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah, falamma ma'anna Rasulullah SAW bil Madinah, ketika Rasulullah SAW sudah tentram di Madinah, wajtama'a ilaihi ikhwanuhu minal muhajirin, dan sudah berkumpul saudara-saudaranya dari kalangan muhajirin, wajtama'a amrul ansar, dan orang-orang ansar pun sudah bersatu, alhamdulillah, istahkama amrul islam, maka urusan Islam menjadi mantap. Istahkama dari kata muhkam, yakni mantap. Faqamatus salah, ditegakkanlah salat, wa furudatiz zakah, dan juga diwajibkan zakah, dan juga as-siyam, dan juga puasa. Wa qamatil hudud, dan tegak pula hukum-hukum had. Wa furudal halal wal haram, dan kemudian ditegakkan pula halal dan haram. Wa tabawwa al-islam baina adhurihim, maka tegaklah Islam di atas punggung-punggung mereka atau di antara punggung-punggung mereka. Kana hadzal hayyu minal ansar humul ladzina tabawwa'ud dar, maka merekalah hadzal hayy, kampung mereka dari kalangan ansar, merekalah yang tabawwa'ud dar, yang mempersiapkan tempat untuk tegaknya Islam. Wal iman, dan juga mempersiapkan iman sebelum kedatangan Rasulullah SAW dan muhajirin. Ini sudah beriman sebelum mereka datang. Berarti mempersiapkan tempat dan mempersiapkan iman, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hasyr, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Nah, mereka mempersiapkan tempat dan juga mempersiapkan iman, dan mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepadanya, bahkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan tamu-tamunya lebih daripada dirinya sendiri walaupun dirinya butuh. Ini kehebatan orang-orang Ansar. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadimaha, dan bahwasanya Rasulullah SAW ketika sampai ke Madinah, innama yajtami'un nas ilaihi lis-salah, hanya saja manusia itu kumpul untuk salat, lihini mawaqitiha, ketika datang waktu-waktunya, bighairi da'wah, tanpa panggilan. Jadi tadinya hanya diberitahu oleh Rasulullah SAW waktunya, kalau matahari begini maka kumpul untuk salat duhur, kalau bayangan sudah begini maka kumpul untuk salat asar, kalau sudah terbenam matahari dan muncul syafaqul ahmar maka kumpul untuk salat maghrib, ketika hilang syafaqul ahmar maka kumpullah untuk salat isya, kalau terbit fajar maka kumpul untuk salat subuh. Hanya begitu saja, sehingga mereka berkumpul tanpa ada panggilan apapun.
Fahamma Rasulullah sallallahu hina qadimaha. Maka Rasulullah sallallahu sangat ingin, hamma itu keinginan yang sangat. Hina qadimaha, ketika sampai di Madinah dan sudah ditegakkan salat, ingin an yaj'ala buqan ka buqi Yahud. Ingin memanggil dengan sesuatu. Seperti memanggil dengan trompet. Seperti Yahud ketika memanggil kaumnya untuk salat, mereka memanggilnya dengan trompet, sangkakala. Kabukil Yahud alladhi yad'una bihi li salatihim, yang Yahudi memanggil mereka, anggota mereka, kaum mereka untuk salat dengan trompet, yang kemudian dilanjutkan oleh para tentara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kumpul, kumpul, war, mati trompet, lahir trompet, menang trompet, kalah trompet. Ini kebiasaan dari Yahudi. Ini adalah kebiasaan Yahudi. Thumma karihahu. Nabi ingin memanggil seperti itu dengan trompet, tapi enggak suka. Enggak mau, ya Rasulullah SAW. Enggak mau sama dengan mereka, tapi ingin memanggil dengan sesuatu. Thumma amara bin naqus. Kalau begitu, lonceng saja. Fanuhita. Maka diukirlah sebuah lonceng, dibikin oleh mereka oleh pandai besinya, liyudrab bihi lil muslimin lis salah, untuk dipukul nanti sebagai tanda panggilan salat. Tetapi juga beliau tidak suka. Kenapa? Karena sama menyerupai Nasrani yang memanggil umatnya ke gereja dengan lonceng, deng deng deng, yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin di jam-jam mereka di masjid-masjid, jam besar. Di masjid itu kalau bunyi bang, Masya Allah, itu kebiasaan Nasrani. Sudah masuk ke masjid sekarang. Tadinya di rumah-rumah, sekarang sudah mulai masuk masjid. Maka masjid-masjid kaum muslimin yang masih ada lonceng-lonceng gerejanya, hendaklah dimatikan loncengnya saja. Jamnya biar, jangan dibuang. Biarkan jamnya, loncengnya saja dibuang. Jangan pakai bunyi-bunyian seperti itu. Itu adalah kebiasaannya orang-orang Nasrani. Khonibina azakumullah. Maka Rasulullah SAW berpikir, dengan apa memanggil kaum muslimin dan mengingatkan sudah masuk waktu salat, sudah masuk waktu duhur, sudah masuk waktu asar. Fabainama hum ala dhalik, ketika mereka dalam keadaan seperti itu, id ra'a Abdullah ibn Zaid ibn Tha'labah ibn Abdul Rabbih akhu Bal Harith ibn al-Khazraj an-Nida. Ketika seperti itu, tiba-tiba Abdullah ibn Zaid, salah seorang dari Khazraj, dari saudara Bal Harith, tiba-tiba bermimpi. Ra'a an-nida'a, fa'ata Rasulullah SAW, mendatangi Rasulullah SAW, faqala lahu, ya Rasulullah, innahu tafa bi hadhihi layla tawaifun. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku didatangi sesuatu malam tadi ketika aku tidur. Apa itu? Qala marra bi rajulun alaihi thawbani akhdarani. Datang kepadaku dua orang memakai pakaian hijau, membawa lonceng di tangannya. Faqultu lahu, maka aku katakan kepadanya, ya Abdullah, atabi'u hadha an-naqus? Wahai hamba Allah, apakah kalian menjual lonceng itu? Aku akan membelinya. Qala wa ma tasna' bihi, kata dua orang tadi, apa yang akan kau perlakukan dengan lonceng ini? Qala qultu nad'u bihi ila shalah, kami akan memanggil orang-orang untuk salat dengan lonceng itu. Qala, maka dua orang tadi menjawab, afala adulluka ala khairin min dhalik, maukah aku tunjukkan dengan yang lebih baik dari itu? Qultu wa ma hu, aku katakan, apa itu yang lebih baik? Qala taqulu, kau ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Khonifidina azakumullah. Dalam kisah yang lebih lengkap disebutkan pula ketika dia melihat lagi dua orang membawa trompet. Aku katakan kepadanya seperti tadi, atabi' hadzal buq,
apakah kalian jual trompet itu? Maka mereka pun menjawab, wa ma tasna'u bihi, apa yang akan kau perbuat dengannya? Qala, aku ingin memanggil orang untuk salat dengan trompet itu. Qala hal adulluka ala khairin min dzalik, maukah aku tunjukkan engkau kepada yang lebih baik dari itu? Qultu wa ma hu, aku katakan apa itu? Qala, ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai akhir adzan diajarkan oleh orang tadi dalam mimpinya. Falamma akhbara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dikhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, innaha la ru'ya haqq insyaallah, ini adalah ru'ya hak insyaallah, ini adalah mimpi yang hak insyaallah. Apakah ini berarti berdalil dengan mimpi? Tidak, ini bukan berdalil dengan mimpi, tapi berdalil dengan ucapan Rasulullah SAW yang berkata ini mimpi yang hak. Kalau kita mimpi, kemudian tidak ada Rasulullah SAW yang mengatakan ini mimpi hak atau mimpi batil, apakah bisa jadi hujjah? Apakah bisa jadi dalil? Tidak bisa jadi dalil. Kenapa? Karena tidak bisa dikatakan ini hak atau batil, karena Rasulullah SAW dalam keadaan sudah tidak ada. Maka yang ada adalah hadis-hadisnya dan Al-Quran yang lengkap, cocok dengan Quran dan Sunnah, maka itu mimpi yang benar. Kalau tidak cocok dengan Quran dan Sunnah, itu mimpi yang batil. Maka tidak bisa menambah satu hukum, tidak bisa pula menggugurkan satu hukum. Itu mimpi. Kedudukan mimpi tidak bisa menambah satu hukum, tidak bisa mengurangi satu hukum, nggak bisa menggugurkan satu hukum, nggak bisa merubah yang halal jadi haram, nggak bisa merubah yang haram jadi halal. Tiba-tiba kamu bermimpi didatangi orang yang sangat putih bersih bercahaya mukanya, yang kamu menduga ini pasti Rasul. Quran berkata kepadamu, wahai fulan bin fulan, aku Rasulullah, aku merubah syariat yang pernah aku ajarkan kepadamu. Sekarang sholatlah seperti ini, sekarang sholatlah seperti itu. Dirubah. Apakah mimpi ini bisa diterima? Tidak bisa. Kenapa? Dari mana kita tahu bahwa itu adalah mimpi yang hak? Bagaimana kita memastikan kalau itu benar-benar Rasulullah SAW? Dan bagaimana mungkin Quran dan Sunnah bisa dirubah oleh sebuah mimpi? Sehingga mimpi ketemu Nabi Khidir sekalipun yang mengatakan kepadamu bahwa kamu sekarang bebas, tidak perlu salat lagi, hati-hati, itu bukan Nabi Khidir, itu syaitan, iblis yang menyerupai Nabi Khidir dan kemudian mengatakan kepadamu supaya jangan sholat. Tetaplah sholat, tetaplah beribadah, tetaplah kamu memegang syariah, jangan digugurkan hanya karena sebuah mimpi. Barakallahu fikum. Kembali kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, innaha la ru'ya haq, itu adalah mimpi yang hak insyaallah, kata Nabi. Faqum ma'a Bilalin fa'alqiha alaih, berdirilah engkau bersama Bilal dan ajarkanlah Bilal, agar Bilal lah yang mengumandangkannya. Fal yu'adzin biha, hendaklah Bilal mengumandangkannya. Fa innahu anda sautan minka, karena beliau lebih keras suaranya daripada kamu. Anda maknanya adalah anfadh. Anfadh maknanya ab'ad sautan, lebih jauh nyampenya. Ini suaranya akan nyampe lebih jauh karena lebih keras. Riwayat-riwayat yang seperti inilah yang dipakai oleh para ulama untuk menunjukkan bahwa mengeraskan suara ketika azan itu adalah sunnah. Kalau saja tidak sunnah, niscaya yang azan cukup Abdullah ibn Zaid, karena dia yang hafal mimpinya. Abdullah ibn Zaid yang memimpi radhiyallahu ta'ala anhu, maka dia berhak untuk memandangkannya karena dia yang hafal kalimat-kalimatnya. Tapi kenapa Rasulullah SAW menyatakan imlakan pada Bilal? Karena Bilal suaranya lebih jauh, ini lebih nyampe kepada orang yang jauh, menunjukkan bahwa dianjurkan yang lebih keras suaranya. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwasanya mukabbir saut itu sunnah atau diistilahkan dengan masalih mursalah. Masalih mursalah adalah maslahah yang sesuai dengan tujuan syariat. Rasulullah SAW memerintahkan keras, dan ini pengeras, maka sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, bukan bid'ah hasanah, bukan, tapi sunnah yang dijuluki dengan masalih mursalah. Ikhwan fillah, muslimin yang saya hormati,
Maka adzanlah Bilal. Falamma adzana biha Bilal sami'aha Umar bin Khattab. Ketika Bilal adzan dengan suaranya yang keras, Umar bin Khattab mendengar kalimat tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ila akhirih. Fa kharaja ila Rasulullah sallallahu, maka Umar mendengar kalimat itu, keluar menemui Rasulullah sallallahu segera. Wa huwa yajurru ridaahu, dalam keadaan sampai belum sempat memperbaiki pakaiannya. Yani dalam keadaan masih terseret pakaiannya. Dan mengatakan, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, walladzi ba'atsaka bil haqq, laqad ra'aitu misla hadzal ra'i. Sungguh aku bermimpi dengan adzan yang seperti ini. Sama mimpinya. Faqala Rasulullah sallallahu walillahil hamdu ala dzalik. Kata Nabi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas yang demikian. Berarti ini semakin benar, semakin mantap lagi bahwa ini adalah mimpi yang hak. Qala Ibnu Ishaq haddatsani bihadzal hadits Muhammad bin Ibrahim ibn al-Harith an Muhammad bin Abdullah ibn Zaid ibn Tha'labah ibn Abd Rabbi an abihi. Bisakah seseorang berkata setelah membaca kisah adzan ini, sayang sekali ya, yang diusulkan baru 2, trompet sama lonceng. Coba usulkan duf, pasti diterima. Karena nggak bertentangan, nggak menyerupai Nasrani, juga nggak menyerupai Yahudi. Ya apa kira-kira? Ya. Ucapan seperti ini bisa diterima? Tahu duf? Beduk. Nah, kan tidak menyerupai Nasrani dan tidak menyerupai Yahudi. Hah? Bagaimana kira-kira? Sungguh ucapan yang seperti ini tidak bisa diterima. Kenapa? Karena ini yang berbicara Rasulullah SAW. Dan yang menyatakan ru'ya hak, ini mimpi yang hak juga Rasulullah SAW. Maka kalau sudah ada ucapan Rasulullah SAW, batallah semua usulan-usulan yang lain. Mau usulan seruling kek, mau usulan apa lagi, semua batal. Atau api dinyalakan di tempat tinggi, wah api sudah menyala, berarti sudah datang waktu salat. Semuanya batil. Sebab sudah ada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, kalau sudah ja'atis sunnah, maka tidak ada seorang pun yang boleh menyelisihinya. Jika sudah datang sunnah, maka tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyelisihinya. Nggak boleh menyatakan, tapi kayaknya kalau pakai beduk lebih bagus. Tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memanggil salat kecuali satu saja, yaitu adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Titik. Selesai. Tidak ada tambahan sebelumnya, tidak ada tambahan setelahnya. Jangan sok pinter di hadapan Rasulullah SAW. Jangan sok pinter di hadapan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jangan sok pinter di hadapan para ulama dari kalangan tabi'in dan tabi'it tabi'in. Mereka tidak menambahi di awalnya, mereka tidak menambahi di akhirnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.